Mimpi untuk Bima begitu ya? Ya, karena mimpi ini kan kita berhak punya mimpi Ya. ya. Ketersediaan infrastruktur. Ya. Kalau kita berbicara Bima, maka infrastruktur yang Yang kedua, produk ini butuh SDM. Ya. Kita inkubasi SDM-nya. Yang ketiga adalah Ternyata setelah kami telusuri, impor garam kita ini hampir 90%. Dan itu dari 4,6 juta, 4 jutanya itu diimpor. Lama dari sisi kelautannya. Laut kita itu Selat Sapi itu adalah selat terkaya, salah satu selat. Jadi kalau mau menuju ke sana, Iya. Bima harus menjadi siap-siap harus membangun industri. Jangan kita menunggu, jangan kita berhitung untung rugi dulu. Ya. Yang jelas semua perbuatan kebaikan. Seperti Lasakosa, Ya. ini kan sebenarnya udah Kita sudah sama, kita harus jalan berbarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Inspirasi dimanapun berada. Kembali lagi dengan kami SCPD Channel. Alhamdulillah pada malam hari ini di kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, kami kebetulan dikelilingi sama tokoh-tokoh hebat yang asalnya atau yang datangnya dari Bima ya, Bima Kabupaten dan Bima Kota. Adakah yang di luar Bima ini? Tidak ada ya. Baik, hari ini atau malam hari ini saya ditemani sama Bang Rangga Babujo yang mudah-mudahan kami berdua nanti bisa mengulik apa sih yang bisa kita bicarakan atau apa mungkin yang bisa kita lakukan untuk daerah kita tercinta yaitu Bima ya. Oke Bang Rangga, siapa saja yang hadir menemani kita pada malam hari ini? Ya rekan-rekan netizen inspiratif SCPD Channel. Ya. Saya mulai dari yang bisnis. Dari ujung dulu ya. Ada Kak Sri ini di Amanah, di Harian Amanat ya. Online di Misioner KPU Kota tahun 2003 sampai 2014. 2003 sampai 2014, tapi lebih identik dengan wartawati. Dengan wartawati ya. Baik, silakan disapa ke kamera. Halo, selamat malam. Terima kasih. Berikutnya. Kemudian ada Umi Nur Haida, Ya. sampai Sari, ya Bu ya. Ya. Lalu kemudian, saya nggak berani Bang. Domisili Nggak Jakarta. berani terlalu banyak. Oke, yang pasti beliau ini datang dari Jakarta, background sebagai pengusaha, dan mudah-mudahan dengan background sebagai pengusaha bisa melakukan sesuatu untuk daerah kita tercinta Bima ya. Tapi beliau Itu dermawan. harapannya. Iya, beliau Artinya sangat dermawan. udah ada ya, udah ada. Cuman mungkin ke depan nih Bu, yang perlu kita kulik lagi apa yang bisa beliau lakukan Iya. begitu ya. Iya. Oke, next Bang Rangga. Lalu Bang Dr. Firman, Ya. Abang dosen, mentor, Ya. mentor bisnis. Kebetulan beliau di ekonomi bisnis UNRAM. Di UNRAM ya. Ya, kebetulan di Brida sekarang. Di mana? Iya kan, di Brida staff konsultan. Konsultan luar biasa. Brida ini kan badan OPD baru di Provinsi NTB. Oke, yang di hire sama Pak Gubernur Iya, ya. di penasihat investasi. Penasihat investasi. Oke, pasti itu akan ada kaitan dengan apa yang kita Iya. bicarakan pada malam hari ini ya. Disapa dulu kameranya Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Lalu kemudian ada Om Jack. Om Jack ya. Kalau orang biasa manggil Haji Mujakir, kita terbiasa dengan Om Jack. Om Jack ini ya hampir 32 tahun di Bapeda. 32 tahun di Bapeda, Bangkotan di Bapeda berarti ya. Ya bayangkan dari sejak dia angkat jadi PNS, ASN sampai selesai di Bapeda. Makanya Lalu dia, menghabiskan sebagian, bukan sebagian hidup ya, mungkin lebih dari separuh hidupnya di. ya, makanya kenapa beliau menjadi penting untuk Oke. teman diskusi kita, Oke. karena bayangkan saja perencanaan Bima selama sekian tahun itu ada di tangan beliau. Berarti pengalaman beliau selama menjabat sebagai kepala Bapeda mungkin bisa dituangkan apa yang mungkin udah pernah dirintis atau mungkin pernah direncanakan sama beliau begitu ya. Siap. Oke, dan mudah-mudahan apa nanti disampaikan bisa juga ditampung sama pemerintah terkait supaya dieksekusi lah begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Next, Lalu kemudian abang saya izin Bang Rauf, Bang Rauf. guru, mentor, Ya. dan lama saya tempat diskusi, tempat konsultasi kaitan dengan ekonomi waktu di Bima saya beliau Bang. Oke. Ya karena beliau pernah di Kapet Bang ya, Kapet Ah. wilayah Bima Duku kalau nggak salah waktu itu, dan sekarang di DPRD Provinsi, Di DPRD Provinsi. Komisi Ekonomi. Komisi Ekonomi. Yang sekarang lagi sibuk ngurus garam Bima nih. Wah, itu akan ada kaitan juga nih yang mau kita bahas ya. Boleh? Siap. Iya, Oke, kan siap. mimpi kita tentang Bima ke depan. Betul. Kita berhak untuk bersuara ya, karena Iya. kita juga bagian dari Bima itu sendiri. Oke, next.
Lalu kemudian Bang Mansur. Nah, ini bingung saya menjelaskan. Kebetulan abang keluarga, tapi kaitan dengan Gubernur Cup kemarin. Oke. Nah, di belakangnya ada beliau. Jadi orang Wera, orang Sape sangat sangat mengerti siapa saja di balik Gubernur Cup kemarin. Tapi di Jakarta abang Kenapa sampai heboh begitu? Iya, di advokat kan? Iya, Saya sedang lawyer. Lawyer. Baik. Dan itu kelas nasional. Baik. Saya nggak terlalu berani Berarti tetap ada harapan dong sebagai lawyer di ibu kota bisa melakukan sesuatu juga yang konkret lah begitu di beliau Bima, lebih gitu ya. gitu meneropong Bima dari Jakarta. Oke, baik, kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana beliau melihat meneropong Bima begitu ya. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Sobat Inspirasi, kita akan berbicara mengenai mimpi kita masing-masing ya, atau mungkin mimpi mewakili mungkin kawan-kawan juga yang ada di sini bisa mewakili beberapa atau representatif dari orang-orang tertentu atau kelompok tertentu ya. Jadi kita akan berbicara mengenai mimpi untuk Bima begitu ya. Karena mimpi ini kan kita berhak punya mimpi ya. Apa saja tentang Bima gitu. Nah, apakah terwujud atau tidak, mau diwujudkan atau tidak, ya tergantung kita bersama. Sinergisitas, kolaborasi. Baik, tapi mungkin menurut saya nih sebelumnya kita berbicara mengenai mimpi, kita ingin mengulik dulu nih bagaimana sih kondisi Bima yang saat ini mungkin yang terjadi sehingga nanti kita bisa korelasikan dengan apa harapan yang kita mau sampaikan begitu ya. Oke, mungkin kita dengar dulu pendapat dari senior kita, mantan Kepala Bapeda Kabupaten Bima selama berapa belas tahun? 32 tahun. 32 tahun menjabat sebagai pegawai di Bapeda ya. Di Bapeda 32 tahun. Bang Jack, silakan Bang Jack. Terima kasih. Berbicara Bima ini kan sebenarnya kan dua wilayah administratif ya. Wilayah daerah otonom, kabupaten dan kota. Itu pertama. Kedua, tentu saja kalau kita berbicara kedua entitas ini, maka penduduknya juga kita harus kuliti dia kan. Kabupaten penduduk sekitar 500.000 orang. Sementara di kota Bima sekitar 150.000. Semua ya. Berarti dua entitas ini sekitar 600-an ribu orang menjami wilayah Bojo, kota Bima dan kabupaten. Ini dari sisi penduduk. Kemudian setelah itu kita berbicara mengenai potensi yang ada di sana. Betul. Potensi. Nah, kalau kita berbicara di kabupaten, 50% potensi pertanian. Nah, data PDRJ mengatakan bahwa peran sektor pertanian di Kabupaten Bima itu lebih dari 50%. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana ketersediaan infrastruktur. Kalau kita berbicara Bima, maka infrastruktur yang paling lengkap dibandingkan daerah lain di Pulau Sumbawa itu Bima. Kita punya pelabuhan yang representatif, bandara yang representatif, kemudian jalan nasional. Ini kan semua potensi, artinya infrastruktur yang sangat lengkap. Kemudian juga infrastruktur di bidang telekomunikasi, listrik, air bersih, kemudian infrastruktur kesehatan, pendidikan. Ini semua sebenarnya tersedia. Lantas dengan kondisi seperti itu, maka mimpi yang ingin kita wujudkan untuk membangun daerah, untuk kemajuan daerah ini sebenarnya kita memajukan Bima itu berarti kita memajukan NTB, bagian timur. NTB bagian timur. Nah, secara konseptual sebenarnya kita sudah memiliki banyak sekali konsep bagaimana membangun Bima ke depan, sehingga itu kita sudah memiliki di kabupaten perencanaan jangka panjangnya sudah 25 tahun ke depan sudah kita miliki. Setiap 5 tahun kita miliki RPJMD dengan bupati, wakil bupati terpilih, mungkin juga wali kota, tentu memiliki visi dan misi bagaimana menjabarkan pembangunan jangka panjang itu ke dalam pembangunan jangka menengah 5 tahun. Nah, ini tentu saja sudah diijui oleh masyarakat bahwa keinginan untuk memajukan Bima itu sebenarnya dalam dokumen resmi itu tersedia. Nah, bagaimana mengeksekusinya itu terpulang kepada manusia yang ada di Bima. Secara garis besar berarti dengan kelengkapan segala fasilitas atau segala sarana tadi harusnya Bima tidak berada pada kondisi yang seperti saat ini. Harusnya ada mungkin setingkat lebih maju dari yang saat ini mungkin. Hasilnya, sekarang kita lihat bagaimana IPM. IPM kita ya, indeks pembangunan manusia kita memang
kita di nomor 8 dari seluruh CNTB dari 10 kabupaten kota kita di nomor 8. Om bisa kasih bocoran di perencanaan itu kan ada RPJMD itu. Nah pasti ada yang Om tahu ini 2-3 tahun ke depan ini apa sih mau dilakukan? Ya, jadi IPM kita kenapa bisa dikatakan terendah di NTB ya? Karena NTB kan mungkin faktor eskalasi aja, faktor percepatan, faktor percepatan. Karena kalau kita menilik masalah kemiskinan saja, sebenarnya masalah kemiskinan itu di NTB ini adanya justru banyak juga di Lombok, ya kan? Nah komponen IPM kan ada 3, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Nah ini di mana tempat kita membedah itu, sehingga dengan diagnosa itu kita tahu bagaimana apa terapi yang mau kita lakukan. Nah, salah satu yang barangkali perlu kita menatap ke depan ini bagaimana investasi. Oke, investasi ya kan. Investasinya masih kurang masuk ke daerah kita itu. Nanti kita akan tanya kenapa sampai investasi itu kurang gitu ya. Karena apa? Menurut teori ekonomi dalam jangka panjang sektor pertanian itu tidak memiliki harapan yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Karena dia nilai tukar petani semakin lama semakin rendah dan tidak ada kemajuan suatu negara yang mengandalkan pertanian dengan sistem tradisional. Kita harus melibatkan teknologi. Baik. Ya, Thailand kenapa dia bisa ekspor buah dan ekspor pangan secara luar biasa karena mereka menggunakan teknologi yang luar biasa. Nah, ini barangkali ya. Baik. Untuk sementara yang bisa saya gambarkan seperti itu. Oke, kita beralih ke Pak Dr. Firman nih. Beliau ini salah satu peneliti juga yang mungkin sudah sering melakukan penelitian terkait kondisi ekonomi khususnya di Bima begitu ya. Apalagi saat ini dengan jabatannya sebagai tenaga ahli dari Bapak Gubernur NTB gitu. Nah, terkait tadi kondisi disampaikan oleh Om Jack bahwa segala macam fasilitas sebenarnya tersedia di Bima nih. Apa kira-kira kendala yang paling mendasar sehingga akhirnya ya seperti yang tadi saya sampaikan mungkin seharusnya Bima itu ada selangkah lebih dari apa yang ada saat ini begitu. Pak Dokter silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara ekonomi ya, sebelum kita lihat kendalanya, baik. Ekonomi ini kan untuk membangun dari 2 aspek ya, yang perlu ditekankan. Yang pertama, bagaimana mendatangkan orang. Yang kedua, bagaimana mendatangkan modal. Kalau datangkan orang, tentu kita bicara pariwisata. Bagaimana orang ke Bima. Kalau bicara orang ke Bima, tentu bicara akses. Kemudian pelayanan, apa yang orang bisa nyaman berlama di Bima, itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah bagaimana mendatangkan modal. Kita bicara masalah investasi. Investasi ini tentu polanya kalau kita mau bicara masalah menciptakan lapangan usaha baru, itu kaitkan dengan inkubasi namanya. Yang kedua yang menarik, saya pernah diskusi dengan salah satu investor. Pola baru sekarang investasi itu jarang ada yang mau mereka datang dengan nol, menginvestasikan dari awal. Tetapi investor sekarang kepengennya ada investor lokal di daerah, kita perbaiki portofolionya. Jadi investor luar itu hanya menanamkan modalnya, kerjasama. Jadi jangan biarkan investor luar mereka mengurus izin dari awal. Nah sekarang persoalannya di pemerintahan daerah kita sudahkah membangun interrelasi dengan pengusaha lokalnya? Nah kita bantu dia. Kalau dalam konsep itu namanya akselerasi. Jadi pengembangan usaha itu ada 2. Yang pertama adalah inkubasi, itu dalam rangka menciptakan wirausaha baru. Yang kedua ada akselerasi. Akselerasi itu pengusaha-pengusaha lama kita bantu mereka untuk men-speed off bisnisnya atau membuka cabang baru. Kayak Umi Ida mungkin dia buat cabang di Bima, itu pemerintah yang bantu gitu. Oh Umi Ida ini investasi di perikanan, dibuatkan portofolio yang bagus sehingga investor itu yakin gitu. Nah, Umi Ida berdiri di situ dan nanti berpeluang untuk kerjasama dengan investor luar. Saling menanamkan modal. Artinya kondisi saat ini yang terjadi bahwa memang kurang dukungan dari pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan seperti yang tadi Pak Dokter sampaikan. Kalau dukungan mungkin maksimal ya. Kalau di Bima ini persoalan dalam tanda kutip lah. Ini serba tanggung ya. Serba tanggung.
karena orang malah lebih cenderung ke Labuan Bajo ya. Loncat ya. Loncat Labuan Bajo gitu kan. Nah, kalau mau bangun pabrik misalnya, investor pabrik, yang jadi pertimbangan kita itu kan syarat orang bangun pabrik itu apa gitu, atau konsentrasi industri apa. Yang pertama adalah dekat bahan baku. Betul. Pertanyaannya, apakah Bima punya bahan baku memenuhi untuk industri? Yang kedua, dekat pasar. Makanya kenapa industri mengelompok di Jabodetabek? Karena pasarkan di Jawa, Jakarta, Surabaya, sehingga mereka bisa ngambil bahan baku dari luar. Yang ketiga ini di transshipment point atau di daerah pelabuhan supaya mendekatkan bahan baku dengan pasar. Nah, kalau itu tidak bisa, maka ya mau tidak mau ya kita besarkan aja UMKM. UMKM, tetapi polanya adalah kita membangun prinsip substitusi impor. Jadi jangan biarkan UMKM itu bekerja sesuai kemampuannya, sesuai dengan keahliannya, tapi apa yang dibutuhkan pasar. Betul. Jadi kita mengganti produk-produk yang luar masuk itu oleh UMKM. Kita buat timeline aja lah, the rule of the game, atau mungkin tahun pertama 10% substitusi impornya. Kayak sekarang terbukti kasus minyak goreng. Kan kita udah terlalu tergantung dengan luar. Itu kelabakan. Seandainya dari dulu kita punya pola, kita ada mau substitusi impor. Paling tidak berapa persen kebutuhan masyarakat itu ada di UMKM. Bahan bakunya bagaimana? Apakah perlu sawit? Nah, itulah perlu namanya inovasi. Nah, perlu mungkin didorong pemerintah daerah ini buat kayak macam BRIDA di provinsi, Badan Riset Inovasi Daerah. Itu tugasnya itu tadi mengakselerasi dan menginkubasi. Nah, maka Bima ke depan kalau kita mau punya mimpi, 4 hal yang mau kita bangun. Kita mau bangun produk dulu. Produk apa yang mau dibangun Bima, gitu kan? Apakah grosso atau apa, ya? Yang kedua, produk ini butuh SDM. Ya. Kita inkubasi SDM-nya. Yang ketiga adalah UMKM-nya, industrinya. Yang keempat ini yang paling penting, yang kita dorong sekarang. Kebetulan saya di provinsi tim ahlinya membangun berbasis kawasan. Jadi ada produknya, ada SDM-nya, ada industrinya, ada kawasannya. Ada kawasan industri. Maka kalau di Bima, ya Lasakosa itu sebagai kawasan industri. Dipermak dia, dibuat portofolio yang menarik, dibuatkan peta-peta untuk investor, ya. Udah kita bangun, harus ada syaratnya. Kalau dalam ekonomi kelembagaan itu ada 2. Ada organisasinya. Kalau ada organisasi, gampang membuat the rule of the game. Oh ini investor ini investor kelautan gitu kan. Ini untuk pariwisata. Nah, menariknya kita nih dalam regulasi itu Labuan Bajo itu kan dan sekitarnya, pengembangan Labuan Bajo dan masuklah kawasan Lasakosa itu. Lasakosa ya. Lambu, Sate, Komodo, Sangnya. Dan itu harus dijadikan sebagai salah satu kawasan industri. Ada masuk industri garam, industri perikanan, walaupun bahan baku dari luar. Mohon maaf ya, kalau di sini kalau Umida atau teman-teman jalan di pantai, misalnya pantai di Tanjung Karang itu kan ada ikan bakar itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau ada organisasi inilah yang menghimpun, yang membangun jejaring dengan investor luar. Jadi membangun jejaring dengan dinas, kan. Jadi harus ada semacam kesepakatan di kabupaten dan kota, misalnya kabupaten dan kota Bima, untuk menyentuh kawasan itu. Itulah yang dibutuhkan oleh tim, termasuk di kementerian. Di samping mereka juga gencar mempromosikan ke luar negeri atau ke. Jadi ada organisasi, ada the rule of the game. Ini PR ke depan. Baik, boleh kita ambil kesimpulan, gambaran dari Pak Dokter tadi mungkin lebih mengarah kepada apa sih mimpinya. Salah satunya adalah program tadi Lasakosa, begitu kawasan ya. industri. Kawasan industri Lasakosa. Itu mencakup industri apa saja, Pak Dokter? Termasuk yang diharapkan pariwisata ya. Pariwisata. Perikanan, pertanian, dan pariwisata. Tapi memang penting itu adalah membangun the rule of the game-nya. Itu harus dibuatkan semacam tata kelembagaan. Mohon maaf ya, kita bukan ingin mendegradasi motor GP dan seterusnya. Tapi kalau tanpa ada the rule of the game, tata aturan, sehingga tidak ada lagi orang sepihak menaikkan tiket hotel harga kamar, misalnya kan. Lalu masyarakat lokal dapat apa, itu semua harus ada aturannya. Harus didesain dari awal. Tim inilah yang mendesain itu.
Sebelum dibangun itu harus sudah punya akar yang kuat. Baik. Sehingga Nanti butuh organisasi atau butuh kelompok gitu yang bisa menggerakkan ini ya. Ya. Tentunya didukung sama pemerintah ya. Yang paling utama dan penting juga adalah keterlibatan dari pengusaha lokal. Kita mungkin punya beberapa pengusaha di Bima atau teman-teman diaspora di Jakarta yang bisa pemerintah daerah panggil. Saya yakin mereka punya potensi. Ya kan, tinggal dikasih ruang, dikasih karpet merah. Kami punya lahan investasi ini. Apa yang Anda bisa kontribusikan? Beliau-beliau ini kan belum diajak saja menurut saya. Daripada kita menunggu investor luar, investor asing yang mohon maaf saja, belum tentu mereka benar-benar investor. Bisa saja makelar. Saya ini udah dari 2013 tim penasihat investasi Provinsi NTB. Jadi tahu pola-pola bagaimana investasi yang menjanjikan 500 miliar misalnya padahal terus hilang begitu aja ya. Nah, kalau orang kita kan tidak kemana-mana gitu kan, tidak kemana-mana. Ada Bang Mansur di Jakarta misalnya kan, dengan uang 2-3 miliar tinggal pemerintah siapkan kawasannya, dibuatkan portofolio bisnisnya, ini mereka tinggal nawar uang aja, uang, atau kami mau kerjasama dengan UMKM ini misalnya. Jadi tinggal B2B dengan mereka bahwa Om Mansur berapa dapatnya, terus pengusaha di Bima dapat apa. Jadi inilah the rule of the game. Kata aturan yang bisa. Sebelum kita lanjut Bang Rangga, kita kehadiran tamu lagi taman untuk memperkuat diskusi kita pada malam hari ini ya. Benar, tadi saya lihat ada Pak Dr. Raihan. Boleh kita langsung panggil ya. Pak Dr. Raihan, selamat datang Pak Dokter. Ini abang saya juga nih Bang. Waalaikumsalam. Ambil tempat. Bang Rangga silakan memperkenalkan dulu nih narasumber kita yang satu lagi tambah. Ini Pak Dr. Raihan, ya kebetulan abang saya, kita diskusi lama Bang ya, tentang NTB gitu kan, dan sering saya ketemu sama beliau ini. Jadi S1 ekonomi tapi dokter politik. Dokter politik gitu ya. Mulai dari S1 sampai S3 ekonomi, ilmu manajemen. Berarti masih inline terus ya. Tetapi yang dibicarakan tiap hari politik. Sesuai komisinya, Komisi 1 DPR, DPR Provinsi NTB. Passionnya di situ. Baik. Urusan politik. Oke, kita belum mengulik dulu dari beliau nih. Saya mau melanjutkan dulu dari diskusi yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Saya ingin kita harus ke Bang Raul dulu. Oke, Bang Raul dulu ya. Siap. Oke, ini bentar nanti connect ya. Bang Raul dulu. Tadi kan sudah ada nih, ada beberapa catatan ada nih kaitan dengan pertanian pariwisata tadi disampaikan Om J kan. Nah, ini kan kaitan ekonomi nih. Komisi 2 nih penting nih kaitan dengan itu. Lalu kemudian ini dikatakan minim nih. Dikatakan minim pertanian, pariwisata, investor. Itu Pak Dr. Firman disampaikan peta jalan ekonomi baru kaitan dengan kawasan industri dan sebagainya. Nah, ekonomi lagi. Kondisi ekonomi. Silakan Bang. Baik, saya tadi menyimak betul katanya statement Pak Dr. Firman tadi yang itu soal ekonomi, dan itu yang mungkin kita rasakan di Bima. Jadi, pertama saya ingin sedikit mengawali bahwa saya pernah di Kaplet Bima. Saya di perencanaan. Problem besar kita di daerah itu soal investasi. Jadi karena dulu kalau awal-awalnya itu, jadi pertama kita tidak punya lahan yang cukup untuk mengundang para investor. Karena dulu itulah kenapa kita akhirnya menggagas 2 abad Tambora itu sebagai jalan kita untuk membuat lingkar Tambora itu punya sarana. Karena problem kita mau menawarkan Tambora itu kita tidak punya akses yang cukup. Jadi prasarana dasar untuk investasi itu kita tidak punya. Kita mau ke Tambora, jalannya rusak. Kita nggak punya listrik, kita nggak punya air. Nah itu yang akhirnya kita tahap awal itu ide besar Tambora itu adalah dalam rangka untuk bagaimana infrastruktur dasar itu tercukupi. Tapi memang problemnya keamanan juga jadi masalah kalau nah ini yang sehingga orang mau investasi tadi juga di samping yang disinggung oleh Pak Anu, kita jarak kita dengan pasar bahan baku kita juga apa yang kita mau investasi di sana. Kita belum punya apa namanya bahan baku. Kalau potensi kita tadi kan pertanian kita adalah bawang. Nah, saya kebetulan saat di DPR, jadi kebetulan lagi menggodok apa namanya perdagangan. Jadi potensi singgung juga dengan Pak Firman tadi bahwa kita punya garam yang sangat besar. Jadi ada hampir pernah kita 2018 sampai 250.000 ton. Nah, saat ini turun tinggal 170.000 ton per tahun. Turun karena pasarnya ini yang sangat tidak.
karena harganya yang sangat rendah. Harga saat ini hanya Rp250 per kilo. Tapi kalau kita beli garam di Alfamart misalnya, harga terendah Rp8.000. Jadi ada selisih yang begitu luar biasa. Nah, padahal kenapa setelah dipoles sedikit saja ini kok bedanya luar biasa. Ini ratusan kali di persentasenya. Jadi dari apa yang bisa kita lakukan agar ternyata memang saya kebetulan karena pansus di garam, jadi kami baru sudah ke Madura, kami sudah ke Bima, kami sudah keliling NTB ini. Nah, jadi karena awalnya perda ini bukan perda garam. Nah, kami yang kebetulan dari Bima, Pak Sirajudin, Pak Hafi dan lain-lain berpikir bagaimana cara konsentrasi perda ini bukan perda pertanian dan nelayan, tapi fokus ke garam. Karena kita tahu bahwa 85% garam NTB ada di Bima. Nah, jadi alhamdulillah perda ini berubah nama. Jadi lewat satu proses pansus paripurna kami mengusulkan perubahan nama supaya fokus ke perda ini. Dan ini sudah pada tahap finalisasi dan kita akan minggu-minggu ini kami akan mengetok satu peraturan yang akan memberikan judul besarnya itu perda perlindungan pemberdayaan petani garam. Nanti akan ada upaya serius dari pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian terhadap petani garam. Perda berarti udah boleh dibilang tinggal tunggu tanda tangan. Secara konkret nih, apa yang bisa dilakukan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah nih dalam mengakomodir? Tadi sudah disampaikan bahwa garam kita banyak sekali. Apa kendala yang paling besar? Pertama, garam kita ini mutunya sangat rendah. Mutunya rendah. Garam Bima ini K3, K2 paling tinggi. K1-nya itu sangat sedikit. Nah, jadi itu pertama. Kalaupun ada yang K1, orang enggan lagi melanjutkan. Kenapa? Yang sudah pernah dicoba di K1 itu harganya sama dengan K3. Kenapa bisa begitu? Ini prakteknya. Nah, sehingga petani yang awalnya didorong ke K1 ternyata belum harganya belum memilah. Tetap harga sama dengan K3 karena yang mengambil pun menganggap sama. Nah, apa upaya kita? Nah, di sinilah sebetulnya perda ini hadir untuk mencoba untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan agar supaya pasarnya ini dulu kita pikirkan ini. Karena tadi kita percuma kita mau produk sesuatu tapi kita tidak tahu pasar. Nah, jadi ternyata setelah kami telusuri impor garam kita ini hampir 90%. Dan itu dari 4,6 juta, 4 jutanya itu diimpor. Kalau saja garam Bima ini bisa ditingkatkan kualitasnya dari K3 ke garam industri, maka itu diserap habis semua. Nah, problem selama ini memang tidak ada yang mampu melakukan itu. Nah, ini ternyata kami baru menemukan ada intervensi teknologi. Nah, yang harus dilakukan di perda kami ini juga memberikan perintah bagaimana kita agar mengintervensi teknologi. Nah, jadi mudah-mudahan ini kalau sudah ada perda ini, maka nanti di tahun 2023 kita sudah bisa mengalokasi paling tidak 10 miliar alokasi dana yang kita dorong untuk menghadirkan pendekatan teknologi. Kalau itu yang kita lagi dorong. Baik. Nah, ini baru nih ke Medan. Kalau ada pengusaha Bima seperti tadi dimaksud, ini akan luar biasa. Jadi pasarnya, Mbak, hanya 7 provinsi yang produksi garam dari 34 provinsi ya. Jadi artinya kita bisa kemana-mana seharusnya. Kita bisa link kemana-mana. Garam ini tidak lagi harusnya, paling tidak kalau tidak mungkin kita penuhi 4 juta ton tadi. Kita punya hampir 175.000 ton, tapi kita punya potensi lahan yang harusnya bisa mencapai belum sampai 50%. Kita baru 1.700 hektar, potensi kita lebih dari 4.000 hektar. Artinya kita bisa menaikkan produksinya itu 2 kali lipat dari posisi saat ini. Nah, artinya bisa paling tidak mengisi ruang impor kita paling tidak kurangi. Dari mungkin 4 juta ton, ya paling tidak mungkin 3,8 juta ton, 200.000-nya dari Bima untuk mengisi kekosongan. Baik, tentunya kita akan sangat menantikan ya bagaimana gebrakan atau realisasi dari perda yang sudah yang mungkin akan menuju ke proses penandatanganan gitu ya. Uji lapangan penting. Betul sekali, siap. Sobat Interaksi, kita coba lanjut dulu kepada salah satu pengusaha yang ada di Jakarta. Kira-kira nih apa yang bisa beliau lakukan terkait, mungkin tadi gambaran secara garis besar sudah disampaikan Pak Dr. Firman, ada peluang, terus dari Pak anggota DPR yang terhormat juga ada peluang juga begitu ya. Apa kira-kira yang bisa digarap atau mungkin yang Umi Aida lakukan sebagai salah satu pengusaha begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kalau saya tergelitik banget dengan banyak mimpi sebenarnya untuk Bima ini, karena kita banyak sekali potensi ya yang bisa kita angkat dari Bima itu, terutama dari sisi kelautannya. Laut kita itu
Selat Sapi itu adalah selat terkaya, salah satu selat terkaya di Indonesia. Dia juga punya mutiara terbagus yang diproduksi oleh BSM. Ikan kerapu kita juga bagus. Saya pernah bahas itu di Hong Kong. Sebenarnya saya waktu itu tergantung ekspor. Banyak hal sebenarnya ya yang bisa mendatangkan investor untuk Bima. Saya ingin, cuman kita masih banyak kelemahan-kelemahan, misalnya kita punya orang-orangnya masih banyak yang harus banyak yang bisa kita bina. Sebenarnya UMKM juga bisa kita angkat. Kita punya banyak kerajinan. Tenunan itu sebenarnya tidak kalah tenunan kita itu dengan tenunan Sumatera ya. Cuman kualitas benang kita yang masih kurang bagus. Dan saya waktu itu sebenarnya dari ikan itu saya lebih ini. Kalau memang kita mau invest, pemerintah kita itu yang belum pernah ngajak bicara kita pengusaha-pengusaha lokal yang asli Bima itu sebenarnya belum ada sama sekali undangan atau pembicaraan. Pernah waktu dulu beberapa kali kita mengangkat mengundang Rinjani ya di Jakarta itu. Jadi ada beberapa gubernur NTB, kepala-kepala daerah dari itu, terus beliau mengundang kita pengusaha-pengusaha lokal dari Bima itu yang ada di Jakarta diundang untuk berbicara, ada diskusi ya. Tapi habis itu tidak ada kelanjutan lagi ya. Artinya memang ada niat baik atau goodwill lah dari Bu Nur Hayati sebagai salah satu pengusaha untuk mungkin seperti harapan Pak Dokter maupun Pak Omjek tadi ya, ini udah tersedia nih, tinggal bagaimana pengusaha lokal ini tertarik untuk berinvestasi di Bima begitu ya. Oke, berarti secara kesiapan boleh saya pasti berminat. Tapi ada request khusus nggak yang Umi Aida minta kepada pemerintah Bima khususnya dalam arti sebagai saya mau berinvestasi deh, apa yang mungkin harus dilakukan oleh mereka? Inginnya sih sebenarnya pemerintah Bima itu bisa merangkul kami. Artinya lebih proaktif untuk mengundang dan menjemput bola begitu ya. Jadi para pengusaha ini menunggu sebenarnya begitu ya, ya? Menunggu diundang ya. Tapi benar nggak itu? Nah, Bang Sur nih, dia lebih tajam bicaranya. Baik. Benar nggak seperti itu? Silakan Bang, yang kita tunggu-tunggu nih. Ngantuk dia. Udah ngantuk sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa ke kamera saja ya. Jadi topik malam ini kan mimpi. Saya tidak ingin mimpi terlalu mimpi jauh karena saya seorang praktisi. Saya biasa berpraktek. Jadi seperti yang disampaikan oleh Adinda Rangga tadi, kita sebagai tokoh Bima yang di luar Bima ini bagaimana kita melihat dari jauh. Nah, lebih banyak saya berpikir soal praktek. Jadi apa yang Bima butuhkan hari ini adalah contoh dari kami dari keluarga Wera di Jakarta, kami ada Ikatan Keluarga Nusantara. Kami berpikir pertama mengidentifikasi apa kebutuhan daerah kami. Jadi kita sama-sama turun kembali ke daerah, apa yang kita bisa sumbang, apa yang bisa kita kerjakan untuk daerah kita. Hal paling kecil, pembangunan infrastruktur, masjid. Kami mengumpulkan potensi masyarakat yang kami ada. Kami kolek semua. Kami bawa tukang dari, misalnya nih, saya bawa tukang dari Cianjur. Saya kumpulkan semua warga Wera, ini mau dibangun begini, ini masjidnya. Ayo kumpul semua. Dari situ siapa saja pun dia akan bekerja, tapi transparan semua bekerjanya. Kami pengurus tidak memegang uang. Saya begitu misalnya. Jadi maksud saya bagaimana kita yang dari luar Bima ini membawa kembali potensi yang kita dapat di luar Bima sana, seperti pesan Pak Gubernur kemarin. Ayo kita merantau, kita bawa kembali apa yang kita punya, ide, pikiran dan uang seperti pengusaha. Kami ini pengacara, kami ini praktisi. Jadi contoh kemarin dalam sepak bola Piala Gubernur kemarin. Kami punya ide, kami tanya di sana bagaimana bisa tidak kami bawa pemain dari luar. Bisa katanya.
kami gerakkan semua potensi yang ada. Kami hubungi anak muda, bisa nggak dipanggil orang Afrika itu? Bisa. Oke, berapa? Sekian. Oke, kita urunan saja. Jadi dengan kebersamaan yang kuat, kami pulang membangun daerah kita. Jadi ini begini, kita jangan menunggu. Kita mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri kita sendiri. Apa kita kerjakan? Kita kerjakan saja masing-masing kita kalau kita kumpulkan luar biasa buat Bima itu. Jangan kita menunggu, jangan kita berhitung untung rugi dulu. Yang jelas semua kebaikan kita akan kembali ke kita, entah dalam bentuk apa saja nanti. Kita cukup dari saya sekian. Siap, makasih. Terima kasih banyak Pak Mansur. Lebih tajam Bang, kan? Betul Kan? Lebih tajam. Makanya, Kita ke Mbak Sri dulu. Selaku ini ya, mungkin boleh dibilang pewarta yang memang lebih banyak juga memfokuskan atau menyampaikan kepada halayak umum bahwa masalahnya kondisinya gitu ya. Kupingnya di mana-mana, jadi kita kebocoran Bang. Sebelum kita ke dokter Raihan, tentang politik nanti. Oke, Kak Sri silakan mungkin bisa disampaikan kepada sobat inspirasi bagaimana sebenarnya kondisi dari mata Kakak Sri sebagai pewarta begitu. Bisa disampaikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah Bima, sebenarnya Bima ini indah. Potensi SDM, SDA-nya itu semua komplit. Tetapi secara garis besar ekonomi seperti yang dikatakan Pak Dr. Firman ada 3 itu yang memang kita tidak punya, terutama soal akses ya. Bagi kita media itu akses informasi. Misalnya soal pariwisata, karena Bima ini kan berjauh kan jaraknya luas kemana-mana. Jadi kita untuk memblow up berita misalnya keindahan desa ini kan media itu kan seperti saya harus punya akses terus mobilitasnya gimana jauh-jauh. Nah, akses informasi dari pemerintah sendiri tidak punya itu gitu. Nah, kita media sendiri harus turun ke lapangan sendiri, tidak ada menyediakan apa-apa. Misalnya informasi ekonomi, apa sih potensi ekonomi di Bima ini yang bisa media blow up? Tidak ada gitu. Jadi kita harus ke Bapeda, semua ke Bapeda. Tetapi kan Bapeda juga kan tidak secara detailnya data itu tidak bisa langsung hari itu ada. Ini yang membuat kita juga sulit untuk memberitakan yang baik. Padahal kita pengennya, aduh Bima ini gimana sih mau informasikan sehingga orang mau berinvestasi di sini, segala macam. Berarti ini kita boleh anggap sebagai otokritik nih pada pemerintahan kota maupun kabupaten Bima bahwa kurang ketersediaan atau akses informasi bagi para pewartanya untuk mengakses informasi terkait kondisi Bima secara real begitu ya. Berarti kendalanya menurut Kak Sri sebagai pewarta ini pemerintah sengaja menahan ini atau memang mereka ada sesuatu hal yang memang harus dipertimbangkan begitu? Saya pikir mungkin cara kerja saja yang lamban kali ya, karena mungkin tidak cukup inovasi dari OPD sendiri ya, misalnya kayak gitu, menyediakan informasi-informasi apa sih yang dibutuhkan oleh media untuk memajukan daerah. Seperti Lasakosa, ini kan sebenarnya udah lama ini Lasakosa ini, tetapi belum ada program yang jelas seperti apa. Nah, seperti tadi belum masuk program ya. Perencanaannya belum selesai. Belum selesai gitu. Padahal itu di belum ada perencanaannya. Labuhan Bajo sendiri Lasakosa ini kan masuk di BPOLF Flora Tama itu sebagai bagian dari penunjang pariwisata super prioritasnya Labuhan Bajo Lasakosa ini. Tapi di Bima sendiri belum. Nah, ini yang kita mau. Sebenarnya ada sih wadah yang seperti kata Pak Firman itu di Dinas Pariwisata itu di Kementerian itu Badan Pengembangan Pariwisata Daerah namanya BPPD. Nah, ini bisa dipakai untuk tim itu sebenarnya untuk mengelola Lasakosa itu. Baik, terima kasih Kak Sri. Bang Naga, jadi kalau bisa saya sedikit ambil mungkin apa sih memang bisa kita benar-benar lakukan secara bersama begitu ya, mengarah ke pembicaraan ini ke arah Lasakosa begitu ya. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail terkait Lasakosa ya begitu ya. Baik, sebelumnya kita bahas mengenai Lasakosa, kita mendengarkan dulu nih bagaimana Pak Dr. Raihan punya mimpi
terkait Bima begitu. Dr. Ayat, jadi Bang Jack tadi Om Jack ini sudah sampaikan bahwa kita di pertanian pariwisata. Ya. Cuman masalahnya di investasi itu jadi masalah. Investor itu juga sama disampaikan oleh Pak Firman, kemudian Bang Rau. Dr. Firman lebih menekankan peta jalan ekonomi baru. Ya. Muncullah Lasakosa itu. Nah, seperti itu. Ini kan kembali ke politik pemerintah lagi nih. Ya. Lalu kemudian Bang Raub tadi problem kita ini soal investasi keamanan jadi masalah. Ya seperti itu. Jarak pasar, lalu kemudian ini ada peluang 85% kebutuhan garam NTB ada di Bima. Ada di Bima. Seperti itu. Lalu kemudian Umi Ida menarik. Ingin investasi ya. masuk. Cuma kendalanya masih belum mendapatkan apa sih sebenarnya bisa di pemerintah betul, lagi. betul. Nah, sama otokritik asli juga pemerintah. Apalagi dia dipertajam oleh Bang Mansur. Ya. Nah, gimana nih? DPR, Komisi Pemerintah dan Politik. Betul, tepat. Silakan, Pak Dr. Rayhan. Ya, terima kasih. Nampaknya menarik ini diskusi kita. Kalau saya melihatnya lebih banyak kepada atau lebih fokus pada pembicaraan mengenai potensi ekonomi ya. Baik itu di bidang pariwisata, di bidang industri, pertanian dan sebagainya. Tadi istilah Lasakosa itu adalah istilah atau terminologi dari potensi ekonomi pariwisata sebetulnya Kawasan ya. Kawasan, betul. Ya. Kalau dilihat dari konsepnya sih sebetulnya bagus sekali dan kita punya potensi di situ. Tetapi kalau mau dijadikan sektor unggulan jangka pendek, itu lama jadi barang itu. Ya, karena daya dukung untuk itu jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain itu masih terbelakang, masih tertinggal. Misalnya mau dibandingkan dengan kawasan Komodo, mau dibandingkan dengan kawasan Labuan Bajo, ataupun di Lombok sendiri, itu kita masih tertinggal. Kalau mau melakukan percepatan atau akselerasi pembangunan untuk memiliki daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat yang cepat, kita ambil sektor-sektor yang bisa langsung berkaitan langsung dengan kemampuan dan potensi yang ada di masyarakat, dengan kondisi masyarakat yang ada. Sektor peternakan misalnya, siapapun tahu bahwa perdagangan antar pulau, antar daerah di Indonesia dalam hal suplai daging, kebutuhan daging nasional itu kebanyakan dari NTB, dan dari NTB itu adalah Bima. Kemudian juga dari sisi pertanian misalnya, komoditi bawang merah tadi sudah dibahas juga, bahwa NTB dalam hal ini adalah Pulau Sumbawa, adalah sebagai salah satu produsen atau penghasil bawang merah terbesar di Indonesia, mungkin setelah Brebes atau setelah 1-2 daerah lain di Jawa sana, seperti Probolinggo misalnya. Kemudian komoditi lain seperti jagung sudah mulai meningkat luar biasa dan sangat signifikan, memberikan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, terutama sekali di Kabupaten Dompu dan Bima. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, mungkin itu masih jauh. Produksi jagung itu tidak seperti sekarang ini, dan itu hasilnya nyata sekali ya kalau kita mau bahas lebih dalam lagi. Sektor-sektor lain sebetulnya masih banyak yang bisa dikembangkan, misalnya di sektor perikanan dan kelautan. Perairan di sekitar Sape misalnya, atau di kawasan timur Bima itu, timur dan selatan, adalah perairan yang merupakan penghasil ikan-ikan mahal terbaik. Jika semua sektor itu ada sentuhan industri dan teknologi yang tentu membutuhkan investasi maka akan terjadi perubahan yang sangat signifikan, yang luar biasa terhadap kondisi perekonomian masyarakat kita. Tadi disebutkan pabrik garam, tinggal diedukasi masyarakatnya bahwa kalau mau bikin garam itu
harus ada standarnya supaya dia bisa menjadi garam yang K3, garam industri dengan sentuhan teknologi dan seterusnya. Kalau mau ikannya itu mahal, maka harus ada di situ itu pabrik pengolahan ikan dan ada investasi, misalnya untuk melakukan grading terhadap ikan-ikan yang tujuannya ekspor untuk konsumsi dalam negeri dan sebagainya. Kalau mau besar kontribusi peternakannya, maka harus ada satu sistem industri peternakan sapi dan seterusnya sampai kepada pengolahannya yang berorientasi pada bahkan penghasil daging beku sebagai substitusi impor dari Australia, dari mana-mana itu, supaya semua kebutuhan daging masyarakat di Indonesia itu bisa kita layani. Misalnya bukan hanya menjual sapi hidup yang seperti itu saja, tetapi proses memberikan nilai tambah terhadap produk-produk primer kita yang begitu melimpah itu harus dilakukan. Itu namanya industrialisasi. Tetapi yang kita butuhkan dari pemerintah saat ini, terutama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kota dan kabupaten Bima, adalah bagaimana strategi industrialisasi yang mereka lakukan di dalam ekonomi, meningkatkan perekonomian daerah ini. Jadi apakah mereka sudah punya yang namanya rencana pembangunan industri daerah? Rencana pembangunan industri daerah. Tadi Pak Harauf mengatakan bahwa beliau sekarang kebetulan ada di pansus mengenai perlindungan petani garam. Tetapi sebelumnya saya pernah juga di pansus mengenai merancang rencana induk pembangunan industri di Provinsi NTB. Walaupun saya juga pengkritik dari strategi pembangunan industri gubernur, tapi bukan berarti kita tidak dukung, tapi caranya yang belum tepat. Nah, apalagi di Bima itu belum sama sekali punya desain pembangunan industri itu. Tanpa industri, tanpa pembangunan industri, proses memberikan nilai tambah untuk akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan tadi itu akan sangat-sangat lambat. Dan itu tidak sejalan dengan paradigma pembangunan industri sebagai sebuah prasyarat menjadi sebuah negara maju untuk menuju negara Indonesia yang maju di 2045 itu. Jadi kalau mau menuju ke sana, Bima harus menjadi siap-siap harus membangun industrinya. Harus ada proses industrialisasi menurut saya. Jadi saya dengar dari Dr. Firman itu bagus sekali itu tadi. Sebentar, boleh ya? Sebagai orang media, pernyataannya Pak Rehan ini bagus sekali. Nah, yang kita tidak dapatkan dari OPD misalnya Dinas Perikanan misalnya, apa sih potensi perikanan di Laut Bima, ikannya seperti apa yang dimiliki Bima, bagaimana prospeknya, itu belum ada data-data seperti itu. Kita biar investor itu tahu, datang ke kantor perikanan, mereka sudah lihat pamflet-pamflet apa tentang potensi perikanan dan kelautan misalnya, di pertanian apa. Nah, kan kita media ini butuh itu untuk memblow up pemerintah. Kita dukung pemerintah kayak gitu dengan biar orang-orang itu datang. Tapi kita sediakan data itu, tidak ada. Kalau kita media sendiri tidak mencari tahu. Gitu. Ya, jadi mungkin bisa saya tanggapi sedikit ya. Ini problem umum dari kondisi birokrasi daerah di Indonesia. Tidak terkecuali Bima. Bahkan mungkin Bima, Dompu, ya di kawasan Indonesia Timur, ya kawasan timur Indonesia ini termasuk kondisi dunia birokrasinya itu yang masih agak terbelakang. Ya, mereka bekerja melalui sikap mental dan perilaku birokrasi tradisional yang rule driven. Ya, belum mampu menghadirkan inovasi-inovasi yang seperti dicita-citakan sebagai sebuah organisasi birokrasi modern yang
seperti dikatakan ada dalam teorinya itu di reinventing government, ya, mewirausahakan birokrasi misalnya gitu kan, birokrasi yang berorientasi pada bagaimana memproduksi, bukan bagaimana misalnya birokrasi yang melayani misalnya, bukan yang birokrasi yang justru pingin dilayani gitu. Jadi nah, ini karena jadi yang kedua, di samping mentalitas itu juga termasuk kelemahan di dalamnya itu adalah kualitas aparatur negara yang ada yang bekerja di situ juga. Kenapa tidak ada inovasi? Kenapa tidak ada inisiatif untuk bekerja lebih tinggi lagi kinerjanya? Oh, ini data ini kurang, harus hadirkan. Bagaimana cara menghadirkan? Oh, ini perlu ini. Oh, ini perlu dilakukan pemetaan ini. Kenapa mereka tidak punya kemampuan itu? Karena SDM yang ada di birokrasi itu masih lemah, masih rendah. Bahkan mungkin ahli-ahli yang kita butuhkan berdasarkan latar belakang pendidikan itu tidak jelas pemetaannya. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada kepala daerah di sana, kalau mau melakukan penataan itu dari sisi pemerintahnya, dari birokrasinya, mulai sekarang lakukan audit birokratik. Jadi audit aparatur birokrasi. Karena dengan hasil audit birokrasi itu, maka kita akan tahu berapa ahli akuntansi yang ada di situ, berapa ahli kehutanan yang ada di situ, berapa ahli peternakan yang ada di situ. Jelas pemetaannya. Sehingga akan menjawab semua kekurangan tadi itu. Media butuh data ini sudah ada di sana. Nah, ini dan sini kan gitu. Berarti reformasi birokrasi atau birokrasi itu wajib dilaksanakan dulu. Gitu. Jadi ini karena begini Pak. Ini sebentar, ini juga otokritik juga nih Pak Pemerintah. Artinya ada Pak Dr. Raihan melihat bahwa memang birokrasi yang mungkin selama ini mungkin ada di dalam janji politik itu praktis tidak dilaksanakan oleh kepala daerah di sana, begitu Pak Dr. Raihan. Pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? jadi gini, Lambang sebetulnya perintah reformasi birokrasi secara formalistik dan normatif itu adalah suatu keniscayaan, karena itu ada instruksi-instruksi menteri, ada permen. Tetapi di dalam kegiatan implementasi dan pengejawantahannya, di dalam pekerjaan-pekerjaan birokrasi itu untuk membangun the roadmap of reformasi birokrasi tadi itu berjalan lamban. Saya tidak mengatakan tidak ada, karena kalau tidak ada itu sudah melanggar aturan. Tetapi mungkin tidak dijalankan secara cepat, maksimal gitu ya. Maksimal dan sungguh-sungguh. Nah, ini jadi tantangan. Masih ada satu sebenarnya tadi sepertinya tadi dari diskusi Lakosa belum kita bahas agak detail lagi sedikit. Nah, mungkin ini terkait sama tadi arah dari pembicaraan Dr. Raihan, memang perlu dilakukan sistem industri atau industrialisasi terhadap semua potensi yang ada di 5 kota 5 kabupaten begitu ya. Dan mungkin kembali ke Pak Dr. Firman dulu tadi yang sudah disampaikan dan nyambung juga dengan nah secara grand design dari Lakosa sendiri, apakah ini inline dengan rencana industrialisasi ataupun cita-cita industrialisasi dari potensi yang ada di Bima gitu? Ya, saya kira industrialisasi itu ada 4 aspek kan, produk, SDM, industri, dan kawasan. Di sana sudah memenuhi syarat untuk itu kan? Ya, cuma saya kira penting juga dari reformasi birokrasi. Reformasi dalam konteks harus dibedakan mana OPD hulu, mana OPD hilir. Kalau OPD hulu tentu berbicara masalah bahan baku, kualitas bahan baku, gitu. Kalau OPD hilir bicara masalah industrinya, pengolahannya, perdagangannya, distribusinya dan seterusnya. Jadi kualitas bahan baku yang dikembangkan oleh OPD hulu itu dijemput oleh OPD hilir ya untuk diindustrialisasikan. Jadi nggak hanya produk-produk pabrikan. Nah, sehingga kesimpulan dari saya adalah memang konteksnya memang multidimensi, dari aspek aspek inovasi. Kalau dalam literatur itu inovasi industri kita mengenal triple helix namanya, seperti Silicon Valley, Stanford University, Silicon Valley dan seterusnya. Itu ada perguruan tinggi, ada pemerintah, dan ada dunia usaha. Pemerintah jangan suruh bisnis, pasti nggak berhasil.
yakin aja gitu. Tapi pemerintah memfasilitasi B2B, bisnis to bisnis. Ada pengusaha dari Jakarta, fasilitasi dia bekerja sama dengan pengusaha di Bima, perbaiki portofolio pengusaha di Bima, gitu kan, sehingga mereka bisa memperluas skala bisnisnya lewat penanaman modal dari pihak luar. Fasilitasi aja. Saya sependapat dengan Umi Ida misalnya, ayo kita bangun misalnya forum bisnis daerah misalnya, pertemukan dengan pengusaha Bisman Sudinda, pengusaha apa yang ada di sana, modalnya berapa? Ini kalau bisa speed off dong bisnisnya, coba pindah ke maritim atau pindah ke perikanan. Ini loh tempatnya, jelas seperti yang dikatakan oleh Usri gitu kan. Jadi sudah jelas portofolionya, yang punya uang itu jadi enak gitu. Jadi jadi kalau perlu ahli itu membuat konsultan dari pemerintah daerah itu sekaligus membuat keuntungannya sekian per tahun gitu kan. Jadi di benak mereka itu sudah paham. Jangan meraba-raba gitu. Mau bisnis perikanan, saya mau bangun pabrik di mana? Ditanya Pemda, nggak tahu gitu kan. Tanahnya tanah apa? Tanah milik swasta atau milik pemerintah? Kalau milik swasta, fasilitasi B2B gitu. Nah, saya kira aturan-aturan seperti ini yang perlu dibicarakan. Maka dalam konsep saya kebetulan ekonomi institusi, kelembagaan ekonomi, jadi fokus kita itu membangun desain aturan main. Ada organisasi, ada aturan main. Itu ya, the rule of the game-nya. Sehingga enak semua, bahkan aturan main untuk masyarakat yang paling bawah misalnya ngerti dia. Kayak di Mandalika pedagang asongan, karena dia sudah paham aturan yang lain, dia harus begini melayani supaya berkelanjutan gitu. Nah, jadi inilah yang perlu kita pahami. Baik, sekali closing statement boleh? Ya, jadi apa harapannya? Mimpi diterima itu menurut perspektif Dokter? Ya, kalau mimpi tentu saya berharap Bima menjadi daerah industri, karena peluang ada. Peluangnya ada, terus terang, ada bawang, ada maritim yang paling penting, karena ikan-ikan di sini terkadang ngambil di sana juga untuk kebutuhan rumah-rumah makan itu sebagian, apalagi kita ada di sana gitu kan. Nah, seperti Bang Rehan, saya setuju bahwa jangan hanya jual bahan mentahnya, peternakan juga punya potensi gitu kan. Nah, sekarang tugas dari pemerintah menjembatkan itu, membangun kerjasama B2B, ya kan? Ada penyediaan data yang lengkap, gitu kan? Anggota dewan juga fokus misalnya pokok pikirannya untuk mensukseskan itu. Jadi satu jalan, pengusahanya satu jalan, pemerintah daerah satu jalan, akademi satu jalan, kita keroyokan gitu. Kami kan udah punya uang, pengusaha yang punya uang, tapi kita bantu mereka untuk speed off bisnis, itu membuka cabang dan seterusnya. DPR regulasi. Objek. Terima kasih. Yang pertama tadi saya kira sudah dari berbagai sudut pandang, praktisi, kemudian dari teori, dari segala aspek. Saya kira kalau kita berbicara satu saja sebenarnya, kita harus membangun optimisme ya. Kita harus membangun optimisme karena apa? Kenapa kita harus optimis? Posisi Bima itu strategis. Ada Komodoli Timur, ada sebelah utara Tanah Toraja, ini destinasi wisata luar biasa, prioritas. Kemudian ada Lombok, ada Bali. Kemudian kita juga memiliki semua infrastruktur yang ada. Posisi strategis seperti ini, alangkah naifnya kalau daerah kita Bima tidak bisa berkembang. Ini kan pertanyaan besar, karena itu data. Tadi sudah bicara data, kalau masih kurang, ayo kita gali data itu, kemudian perencanaannya seperti apa, baru kita implementasikan. Dari sisi saya sebagai orang perencana, tidak mungkin kita berbicara implementasi tanpa perencanaan. Harus ada master plan-nya, peta jalan. Lasa Kosa, insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa wujudkan master plan-nya. Kita tunggu ya. Master plan Lasa Kosa. Insya Allah kita perjuangkan di tingkat provinsi, mohon dukungan. Kemudian juga sekadar informasi juga bahwa rencana induk pengembangan industri pada saat saya juga keluar dari
dinas perindustrian itu sudah mulai kawan-kawan disosialisasikan juga oleh pemerintah provinsi. Mudah-mudahan nanti tinggal kita lihat seberapa jauh kualitas yang dibuat rencana induk pengembangan industri itu untuk mendekap industrialisasi di NTB khususnya juga di Bima. Oke, terima kasih. Optimisme, diperlukan optimisme dari semua pihak ya, bisa bekerja bersama dan melakukan keroyokan gitu ya. Oke, Bagaimana nih? Apakah juga optimisme tentang garam? Karena rencana kapan akan ditandatangani katanya? Kalau garam ini kita optimis sekali. Karena ini sudah sampai pada kita membuat produk. Aturannya sudah kita finalisasi, tinggal ketok lagi kita. Jadi kalau sudah konsekuensi dari produk itu naik, itu sudah harus disertai dengan komitmen anggaran. Jadi tinggal kita ke depan ini ya sudah kita dorong pemerintah kabupaten juga untuk siap-siap. Oke, akan garam saja, Pak? Tidak, apa hanya garam saja? Bagaimana dengan bawang? Gitu? Oh ya, jadi kalau saya ini kan tadi kebetulan isu utama yang kemudian hari ini baru kita garap, waktu kita tidak cukup bermasuk ya, saya hanya pertama fokus ke garam yang sekarang kita lagi bicara. Kalau bicara tadi Pak Rehan sudah singgung semua jadi banyak, tapi kita ingin bicara garam saja yang waktu kita sibuk. Jadi garam ini tinggal teknologi sudah ada, kita tinggal hadirkan. Sekarang SDM yang mengelola yang kita siapkan, kelembagaannya yang sekarang ini harus dibicarakan siapa. Jadi ini pasarnya jelas terbuka. Jadi untuk NTB saja ini kita butuh 50 ton per hari. Jadi optimis ya Pak ya? Tinggal tahun ini kita mulai. Tahun ini kita sudah ada prototipe alatnya yang akan kita adakan, sehingga orang tahu bagaimana sih dari K3 ke langsung. Orang terima kalau tidak optimis. Jadi dari garam K3 atau K berapa saja masuk di teknologi ini langsung industri. Jadi artinya akan diterima di pasar industri mana saja. Nah ini prototipenya akan kita adakan, cuman kita lagi berpikir siapa lembaga yang mana yang akan ketika disodorkan barang ini bisa ditangani. Ini yang kami mendorong perusahaan daerah provinsi, perusahaan daerah kabupaten, ya sama dengan saran Pak Dokter itu bicara antara dua lembaga yang bergerak di bisnis ini untuk bagaimana mereka mengelola ini. Jadi kita akan melihat uangnya apakah diarahkan langsung ke perusahaan daerah atau ditangani juga nanti oleh dinas teknis terkait. Tapi intinya ya harus ada SDM yang siap, kelembagaan yang memang menangani supaya ini jalan. Kalau pasarnya kita juga mendorong. Jadi nanti seluruh pemain garam di NTB ini harus mendahulukan garam daerah untuk diambil. Itu bela-beli produk lokal. Samping itu, kita sangat menantikan ya. Saya pansus itu, pansus produk lokal. Dari Pak Mansur, gimana nih? Pak Dr. Firman kan lagi jadi konsultan kita. Baik. Bang Mansur. Oke. Kebetulan dari saya praktisi tidak banyak. Saya ingin mengimbau kepada kita semua generasi muda ini, ayo kita kerahkan potensi kita untuk kampung halaman. Apa yang kita punya, ayo kita bawa pulang. Yang punya uang bawa pulang uang, yang punya ilmu bawa pulang ilmu, yang bisa bekerja ayo pulang bekerja. Kita sama-sama membangun untuk daerah Bima. Karena kalau bukan kita mulai dari generasi muda ini, kapan lagi? Dan mohon maaf, sudah sekian banyak teori, sudah sekian banyak rencana. Kapan kita mulainya? Jangan banyak-banyak, satu-satu dulu gitu loh. Ayo kita mulai itu saja. Ya, dari kecil, dari kita sendiri gitu. Mulai dari sekarang, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi? Siapa lagi ya? Baik. Apakah sama dengan Mbak Ida, Umi Ida? Ya, kalau saya orang yang jarang teori, saya selalu langsung eksekusi aja ya. Jadi dan saya orang yang sangat optimis. Jadi saya optimis untuk Bima itu bisa, pasti bisa. Intinya siap hadir untuk Bima ya. Insya Allah. Selalu siap. Ya harus ada yang bisa kita hasilkan dan langsung bisa kita kerjakan apa. Nanti saya banyak belajar teori dulu sama lanjut ke Asri dulu. Asri apa nih sebagai pewarta? Kan sudah banyak media itu sudah nggak terlalu anu lagi sama pemerintah. Gini, visi misi Bima Ramah itu sangat bagus. Kata ramah itu akan menggugah kita untuk membuat daerah kita ini jadi ramah investasi, keluar dari zona merah itu. Jadi mari implementasi keramahan kita itu yang harus kita keluar dari zona merah.
Ya, kita harus keluar dari anggapan daerah kita yang merah itu. Artinya anggapan bahwa kita itu merah karena seringnya tidak aman untuk investasi. Itu kita harus keluar dari itu. Jadi kita media ini ingin sekali menulis hal-hal yang baik tentang Bima, bukan kerusuhan-kerusuhan demo-demo yang sangat radikal. Terima kasih terakhir ya Pak Dr. Raihan. Closing statement. Iya, tadi udah disampaikan semua itu ya. Susah mencari kata-kata lagi itu. Ya udah, tapi biasanya kalau politisi jago ya. Tadi saya mau konsisten dengan yang saya katakan tadi itu, bahwa untuk melakukan akselerasi pembangunan dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengejar ketertinggalan daerah kita di Bima itu harus melalui desain strategi pembangunan industri. Berbicara pembangunan industri, berbicara tentang investasi, berbicara tentang regulasi dan menciptakan kondisi-kondisi yang ramah investasi itu, terutama sekali di bidang keamanan dan pembangunan infrastrukturnya itu harus betul-betul dibangun secara serius. Dan seperti yang dikatakan oleh Bang Mansur tadi, kita harus mulai dari potensi diri kita, orang Bima yang diaspora Bima itu di mana-mana, terutama di Jakarta, kemudian di Jawa, di Sulawesi. Ternyata orang Bima yang punya uang triliunan itu ternyata banyak. Ya, saya baru dengar kemarin namanya ini, yang satu sekolah dengan saya aja waktu di UNER dulu, satu angkatan yang punya perusahaan untuk menarik kapal tongkang itu, itu uangnya pakai itu tuh. Jadi kalau dia investasi di Bima itu barang-barang 100M saja misalnya, itu maka semuanya akan berubah. Tanpa kita mampu menarik investor-investor yang memadai, maka perencanaan desain industrialisasi tadi itu juga akan lamban, itu kira-kira. Nah, saya kira itu yang menjadi catatan yang penting buat saya agar semua bisa diimplementasikan. Terima kasih Pak Dr. Raihan. Selanjutnya Bang Raka silakan menyimpulkan apa hasil diskusi kita secara global pada hari ini, malam ini. Ya, kalau saya membaca tadi Bang Ahmad, jadi semua punya mimpi. Dan mimpi kita sebenarnya sama. Kita harus memulai dari kebersamaan. Karena tidak mungkin Bang Mansur jalan sendiri, kemudian Bang Raul jalan sendiri, Pak Dokter jalan sendiri dengan konsepnya objek, dan sebagainya, termasuk Pak Dokter. Jadi kita harus mimpi kita ini sudah sama. Dan jadi karena mimpi kita sudah sama, kita harus jalan berbarengan. Tinggal memikirkan caranya bagaimana supaya kita bisa. Dan harus mulai dari diri kita sendiri. Sambil kemudian kita mengajak orang lain tetap bersama. Ya, kalau saya sih butuh kebersamaan ya. Oke, baik Sobat Inspirasi, sepertinya ini kita udah mengalir lebih dari 1 jam diskusi kita pada malam hari ini, dan rasa-rasanya mungkin seharusnya memang diskusi masih panjang lebar, cuma kan memang waktunya sangat sempit ya, jadi kita harus akhiri dulu. Tapi Sobat Inspirasi, apapun tadi yang disampaikan oleh para tokoh yang sudah hadir pada perbincangan kita pada malam hari ini, tentunya kami sangat berharap bisa menjadi nilai atau bisa menjadi manfaat buat Sobat Inspirasi yang menonton, dan juga lebih khusus kita sampaikan pesan kepada Pemda supaya menangkap atau menyaring apa yang memang tadi disampaikan begitu ya. Karena memang sangat banyak sekali potensi, sangat banyak sekali hal-hal yang memang bisa digarap oleh berbagai pihak begitu ya. Baik Sobat Inspirasi, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu kawan-kawan untuk menonton channel kami ini. Kepada narasumber juga kami ucapkan terima kasih banyak, Kak Sri, Umi Aida, Bang Raka, dan menemani saya. Ada Pak Dr. Timansa Objek, Pak Dr. Raihan, Pak anggota Dewan kita, Bang Raul, dan juga Bang Mansur yang datang dari Jakarta. Terima kasih banyak sudah menemani diskusi kita pada malam hari ini. Baik, kita akhiri saja. Terima kasih banyak Sobat Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto-foto dulu.